Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen mata kuliah komunikasi terapeutik Ibu Sri Karyati, Magister Keperawatan, Nurse Spesialis Keperawatan Maternitas. Yang kami hormati pembicara pada penyuluhan bahaya merokok di kalangan remaja, Kak Setio Budiono. Dan yang kami banggakan, para audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara penyuluhan ini. Sebelum saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma Rafika Suryaningsih. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Dan di sebelah saya ada rekan saya yang bernama Ira Husna, berperan sebagai notulensi. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya mulai. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan materi. Kepada Kak Setio Budiono, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi tentang bahaya merokok di kalangan remaja. Apa itu rokok? Rokok ialah silinder dari kertas maupun dari berbagai jenis daun berukuran antara 70 mm hingga 120 mm dengan diameter 10 mm yang berisi daun tembakau yang telah dicacah sehingga menghasilkan rokok. Masa depan 500 orang perokok. Ini adalah jumlah kematian dalam 1 tahun. 1 orang mati karena dibunuh, 6 orang mati karena kecelakaan jalan raya, dan 493 orang mati karena penyakit jantung, kanker, stroke, dan lain-lain yang berkaitan dengan merokok. Pada urutan poin terbesar di sini yaitu tentang bahaya merokok, yaitu mendapatkan nilai terbesar sehingga dapat menyebabkan kematian pada angka 493 orang mati karena penyakit bahaya merokok. Next. Pada perokok aktif dan perokok pasif. Untuk perokok aktif yaitu menghisap asap rokok secara langsung melalui mulut, sedangkan perokok pasif adalah menghisap asap yang dihembuskan keluar oleh perokok aktif. Pada poin ini yaitu paling banyak yaitu perokok secara pasif. Karena apa? Menghisap asap yang dihembuskan oleh perokok pasif aktif perokok. Nah, ini adalah bagian-bagian bahan-bahan dari rokok. Untuk bagian pertama filter yaitu ada nikotin, ada amonia, tar. Untuk bagian batangnya ada tolusen, eksamin, star acid, karbon monoksid, methanol. Untuk bagian ujung ada asid adit, metan, dan butan. Kandungan asap rokok ada 3, yaitu lebih 4.000 bahan kimia, 200-nya yang sangat toksik, 43 bahan yang karsinogenik, berbagai partikel yang merusak paru-paru sehingga berbagai bahan bersia. Untuk kandungan utamanya yaitu nikotin, kandungan lain karbon monoksida, tar, benzen, karbon monoksida, dan arsenik lain-lain. Untuk kandungan utamanya paling bahaya yaitu nikotin, karena nikotin itu bisa membuat seseorang kecanduan untuk merokok. Ketika 1 hari tidak merokok, maka orang tersebut mengalami kegelisahan. Terus poin yang selanjutnya, penyebab seseorang merokok. Apa sih penyebab seseorang merokok? Ada 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternalnya yaitu pengaruh rekan sebaya.
pengaruh keluarga, iklan dan promosi. Pengaruh rekan sebaya pada usia remaja, khususnya pada kalangan anak SMA, SMP sudah mulai merokok karena pengaruh oleh teman sebayanya sendiri. Ketika teman-temannya merokok, ia tidak merokok, maka ia akan terlihat terasingkan. Maka dari itu biasanya pada usia segitu seseorang akan mencobanya sehingga ia melakukan merokok. Yang kedua yaitu pengaruh keluarga. Nah, pada poin ini biasanya yang menjadi acuan adalah orang tua, seorang ayah. Ketika seseorang ayah merokok dalam lingkup keluarga, maka anak akan melihat seorang ayah dan ingin mencoba untuk melakukan merokok dengan menghisap rokok. Itu yang sangat berbahaya. Yang ketiga yaitu iklan dan promosi. Pada zaman era modern ini, promosi itu banyak sekali ya, melalui sosmed, melalui banner, pamflet, ada di tengah-tengah jalan dan akun sosmed. Untuk anak-anak kecil juga sekarang sudah dipegangi oleh HP ya. Biasanya ketika membuat situs web, lihat situs web, biasanya ada iklan rokok. Nah, seakan-akan itu iklannya menarik. Terus akhirnya anak tersebut mencoba untuk melakukan rokok. Faktor yang satu itu faktor internal. Naluri suka mencoba. Nah, pada usia segini biasanya pada usia 14 tahun sampai 18 tahun. Biasanya anak-anak zaman sekarang naluri mencobanya memang sangat ambisius ya, ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Contohnya merokok, mereka seakan-akan ingin gimana sih rasanya merokok gitu. Setelah merokok akhirnya mereka malah menjadi kecanduan. Itulah pentingnya wawasan dari orang tua ya. Yang kedua yaitu tidak asertif, tidak bisa mengemukakan hal yang ada di pikiran. Biasanya sifat ini adalah sifat yang sudah menjadi perokok aktif ya. Karena apa? Ketika seorang perokok aktif mengalami stres, tekanan batin, tidak bisa mengemukakan seorang pendapatnya, maka jalan satu-satunya adalah merokok. Supaya apa? Supaya dia terasa tenang gitu. Karena apa? Karena ada kandungan nikotinnya gitu. Hampir sama dengan bayinya narkoba, membuat kecanduan. Yang terakhir yaitu ingin membentuk image diri. Nah, pada usia muda ya, usia remaja ya, teman sebaya, teman-teman kelompoknya merokok, dia sendiri yang nggak merokok, maka dia seakan-akan terasingkan gitu. Masa laki-laki nggak merokok, laki-laki nggak keren. Nah, dari sifat itu dia terdorong untuk merokok supaya apa? Supaya dia dianggap oleh teman-teman lainnya, dia dianggap setara dengan teman-teman lainnya, seperti itu. Next, ini bahaya merokok ada dua, yaitu kematian meningkat dan kualitas kehidupan menurun. Kematian meningkat, penyakit jantung, kanker, stroke, penyakit paru-paru kronik. Penyakit-penyakit ini bisa menimbulkan kematian secara mendadak ya, mempercepat seseorang untuk meninggal gitu ya. Karena penyakitnya bukan main-main, itu penyakit jantung, kanker, stroke, penyakit paru-paru kronik. Yang kedua, kualitas kehidupan menurun. Sering batuk-batuk. Ketika seseorang merokok dalam waktu jangka panjang, maka sistem pola pernafasannya akan menurun. Ia akan merasa sesak nafas, sering batuk-batuk untuk melegakan pernafasannya. Yang kedua, dijauhi karena asap dari perokok mengganggu kenyamanan sekitar. Gitu. Satu kelompok, satu orang merokok dan 40 lainnya tidak merokok, itu akan mengganggu kenyamanan sekitar dan itu tidak baik buat kesehatan lainnya ya. Perokok aktif pun nggak sehat, apalagi perokok pasif ya, di lingkungan orang yang sehat. Next. Ini dampak merokok. Ini adalah gambar-gambar tentang dampak rokok ya. Satu, yang paling atas, radang saluran nafas dan asma. Yang kedua, penyakit jantung, biasanya diderita memang untuk perokok berat ya. Yang ketiga, kanker paru-paru, kanker hati, kanker pankreas, tukak lambung dan usus, dan lemah syahwat, tidak bisa memiliki keturunan baik seorang laki-laki maupun perempuan. Ketika perempuan menggunakan rokok, mengkonsumsi rokok itu, maka perempuan tersebut berisiko tinggi tidak punya keturunan. Sama halnya dengan laki-laki, akan lemah syahwat, dia tidak bisa memiliki keturunan, seperti itu. Next. Ini organ dan sistem tubuh yang terkena dampak rokok.
otak. Pada bagian otak biasanya menyerang pada organ dan sistem tubuh yang terkena dampak rokok. Pada otak biasanya menyerang pada organ dan sistem tubuh yang terkena dampak merokok. Ada banyak sekali ya, kita bisa lihat. Itu banyak sekali batasan kita. Yang nomor satu, otak. Otak akan mengalami penurunan daya ingat. Itu kasihan banget ya buat perokok-perokok. Jantung akan menjadi tidak sehat, pasaran dengan stres itu ya. Terus paru-paru dan saluran pernafasan tidak berjalan dengan efektif, saluran pencernaan tidak berjalan dengan efektif, pankreas, hati dan ginjal menjadi tidak sehat, kandung kemih, mulut rasa bau, mata menjadi cekung. Kalian bisa lihat untuk perokok-perokok aktif ya, apalagi perokok yang memang berat sekali, nanti pada bagian kelopak matanya sini akan terlihat mencekung kehitaman. Hidung, telinga biasanya menjadi berdengung, kulit dan rambut menjadi kusam, gigi dan gusi berwarna kuning, saluran darah, tulang dan organ reproduksi tidak berjalan dengan semaksimal mungkin. Ini adalah gambaran-gambaran bahaya merokok. Bahaya banget ya. Yang paling bawah kanker mulut ya. Kasihan tidak bisa makan seperti ini. Ini bagi perokok-perokok aktif sehingga mengakibatkan penyakit yang fatal, tidak bisa disembuhkan. Kemungkinan untuk bisa disembuhkan itu pun hanya 50%, 60%. Ini adalah gambaran-gambaran penyakit seorang perokok berat ya. Ada kanker mulut sampai itu tidak bisa makan ya, sampai mulutnya pecah seperti ini. Nah, ini bahaya sekali. Untuk kesembuhannya itu sedikit, cuma 20%. Itu pun jalan operasi gitu. Lebih baik tidak merokok daripada mengeluarkan uang banyak ya untuk kesehatan kita. Next. Nah, ini adalah gambaran paru-paru ya. Paling atas itu paru-paru sehat, seseorang yang tidak mengalami rokok. Ini yang paling bawah, seseorang merokok dalam waktu panjang. Kita bisa lihat ada bintik-bintik hitam di sini. Nah, ini menggambarkan paru-parunya pada seseorang merokok tidak sehat ya. Next. Nah, merokok menurut merokok menurunkan kualitas kehidupan pada seseorang. Ada banyak sekali. Satu, kecerdasan dan stamina menurun pada seseorang. Nah, ketika seseorang merokok, maka kecerdasannya, staminanya akan menurun. Orang pada umumnya, orang sehat, lari 50 menit, 60 menit kuat ya. Tetapi untuk perokok sehat, perokok aktif itu tidak kuat dalam waktu panjang. Sering merasa capek, ngos-ngosan gitu ya. Tidak bisa bekerja secara berat-berat. Dia hanya bisa bekerja secara yang ringan-ringan. Yang kedua itu fungsi paru-paru menurun. Resiko penyakit saluran pernafasan meningkat. Perokok wanita 2-3 kali lebih berkemungkinan tidak subur. Itu bahayanya bagi perokok wanita ya. Udah nggak subur, nggak bisa mendapatkan janin. Nah, kasihan sekali ya. Untuk impotensi itu untuk bagian orang laki-laki ya. Ketika seseorang laki-laki merokok, maka seorang laki-laki tersebut tidak bisa mempunyai keturunan, tidak bisa menghasilkan sperma yang bagus seperti itu. Nafas dan badan berbau busuk, gigi menguning, kulit muka cepat berkerut, lebih cepat penuaan dini. Itu kasihan banget ya. Umur 13 tahun, 15 tahun, 18 tahun cepat banget mengalami penuaan dini dibanding orang yang tidak merokok. Rambut cepat berubah. Nah, ini adalah poin keuntungan berhenti merokok pada seseorang. Hidup lebih lama dan sehat tanpa adanya rokok, menghindari 4.000 bahan kimia beracun, mencegah 40 jenis penyakit, kesehatan meningkat, gigi lebih bersih, nafas lebih segar, kulit lebih sehat, rambut dan pakaian tidak lagi berbau busuk, menghemat pengeluaran, menjadi teladan yang baik kepada kawan-kawan maupun masyarakat lainnya.
keluarga terlindung dari penyakit. Ini ada pilihan yang paling kanan tidak merokok, yang paling kiri merokok. Untuk fungsinya, lihat gambaran ini. Untuk yang merokok, sistem paru-parunya warnanya sudah sangat tidak seperti sehat, sudah rusuh banget ya. Yang paling kanan yang tidak merokok, paru-parunya sehat, masih berfungsi dengan baik. Next. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya paparkan. Selebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada moderator. Baik Kak, terima kasih atas pemaparan materi yang begitu bagus. Berikan aplaus kepada Kak Setia Budiana. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan. Silahkan para audiens jika ada pertanyaan bisa langsung tunjuk atap dan perkenalkan diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Islam. Saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui kebanyakan yang merokok adalah remaja. Nah, itu bagaimana cara menghindari merokok bagi remaja? Karena di zaman sekarang kan memang merokok itu sudah banyak di kita temukan di Alfamart atau mungkin toko-toko kecil yang lainnya. Jadi remaja gampang sekali buat membeli rokok. Bagaimana itu cara mencegahnya? Terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aisyah Azhara. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Bahaya apa yang timbul jika remaja sudah merokok? Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfan Sedikah. Saya ada pertanyaan. Jika ibu hamil menghirup asap rokok, apa dampaknya bagi ibu sendiri dan apa dampaknya bagi bayi yang janin yang ada di kandungan? Terima kasih. Baik, terima kasih sudah 3 pertanyaan ya. Saya serahkan kepada rekan saya sebagai notulensi untuk membacakan pertanyaannya. Ya, terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan pertanyaannya. Yang pertama yaitu dari rekan Luhur ya. Pertanyaannya itu bagaimana cara menghindari atau mencegahnya merokok bagi remaja? Kepada pemateri bisa menjawab atau menjelaskan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pada teman-teman yang telah memberikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan dari saudara Luhur. Untuk tadi, faktor apa saja yang menyebabkan remaja merokok ya? Tadi saya sudah jelaskan faktor-faktornya, ada faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor teman swab. Alasan pertama kali merokok yang paling dominan adalah karena coba-coba rasa ingin tahu meningkat pada diri seorang usia remaja umur 14 tahun sampai 14 tahun. Diikuti oleh pengaruh iklan di TV, di media sosial, banner, pamflet yang ada di jalan raya, sehingga kemungkinan seseorang akan mendorong sifat pribadinya untuk melakukan hal coba-coba yaitu merokok. Dan dipaksa teman, faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua menjadi panutan dalam memberikan contoh bagi anak-anaknya, di mana orang tua harus memberikan sikap perilaku yang baik untuk menuntun anak-anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam data PITS 2018 menunjukkan 72,4% remaja usia 14 sampai 18 tahun mempunyai orang tua yang merokok. Hal tersebut memungkinkan tingkat merokok pada usia remaja itu lebih tinggi. Karena apa? Rasa ingin tahunya tinggi dan dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sudah paham dari Mas Budi? Ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Sabrina Azhara Putri, yaitu
bahaya apa yang timbul jika remaja sudah merokok? Benar ya pertanyaannya? Oh iya, silakan bisa langsung dijawab oleh pemateri. Baik, pertanyaannya bahaya apa saja yang timbul jika remaja sudah merokok ya? Di dalam sebatang rokok terkandung 4.000 jenis senyawa kimia yang bisa merusak maupun menimbulkan penyakit-penyakit serius pada diri manusia, di mana 43 diantaranya bersifat karsinogenik dan komponen-komponen utamanya nikotin, zat berbahaya yang menyebabkan kecanduan. Tar bersifat karsinogenik, CO menurunkan kandungan oksigen dalam darah. Bahaya-bahaya itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang serius pada seorang perokok ya. Tadi ada penyakit jantung, paru-parunya menjadi tidak sehat, seperti itu ya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Wafa. Itu pertanyaannya, dampak ibu hamil jika menghirup asap rokok itu berbahaya bagi ibu hamil sendiri maupun janinnya. Ya, ya terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh pemateri atau dijawab. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya buat Mbak Wafa. Tadi Kak Wafa, saudara Wafa, gangguan akibat rokok terhadap ibu hamil. Poin pentingnya satu yaitu kesehatannya dijamin, apalagi mempunyai janin. Maka janin tersebut akan menjadi keganggu ya, bisa berisiko tinggi pada keguguran janin. Gangguan akibat asap rokok ini biasanya memberikan efek negatif bagi perkembangan paru-paru janin. Bayi prematur juga lebih rentan mengalami infeksi, penyakit kuning, kesulitan untuk menyusui, gangguan saluran pencernaan, dan gangguan sistem saraf mengalami pendarahan otak. Itu bahaya banget buat perokok aktif bagi ibu hamil. Misal pun memang ibu hamil sedang menghamil ya, itu lebih baik jauhi dari rokok, entah itu menghirup rokok pasif maupun menjadi perokok aktif, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para audiens yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya selaku moderator pada acara ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.